Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam proses pembelajaran online pada mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Bapak Dr. Iswadi MPD pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Iswadi MPD dan semua teman-teman yang mengikuti mata kuliah penelitian tindakan kelas. Adapun topik yang akan saya bahas pada kesempatan ini adalah teknik dan alat dalam penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, nama saya Dede Rifa Aryani yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi hari ini. Sedangkan acara yang akan kita lalui adalah yang pertama, sesi pembukaan, yang kedua, sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga, sesi tanya jawab, yang keempat atau yang terakhir, sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai sesi yang pertama. Sesi pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Yang pertama, penyampaian dan penyajian materinya mengenai pengertian teknik pengumpulan data. Yang kedua, proses pengumpulan data. Yang ketiga, alat pengumpulan data. Dan yang keempat, kesimpulan. Pengertian teknik pengumpulan data. Menurut Suharsi Miaribunto, instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen penelitian data adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis. Data yang dikumpulkan dari setiap variabel ditentukan oleh definisi operasional variabel yang bersangkutan atau indikator empiris dan pengukuran. Proses pengumpulan data menurut Nan Lin ada 8. Yang pertama, tinjauan literatur dan konsultasi dengan ahli. Kedua, mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat. Yang ketiga, membina dan memanfaatkan hubungan yang baik dengan responden dan lingkungannya. Yang keempat, uji coba atau field study. Yang kelima, merumuskan dan menyusun pertanyaan. Yang keenam, mencatat dan memberi kode atau recording and coding. Yang ketujuh, cross-checking, validitas dan reliabilitas. Yang kedelapan, metode pengumpulan data. Untuk selanjutnya, alat pengukuran data. Alat pengukuran data ada 2. Yang pertama, pengumpulan data dengan metode tes. Yang kedua, pengumpulan data dengan metode non-tes. Nah, untuk pengumpulan data dengan metode tes ada 6 tahap. Yang pertama, tes inteligensi atau mengukur taraf kemampuan berpikir. Yang kedua, tes bakat, yaitu mengukur taraf kemampuan seseorang untuk berhasil dalam bidang studi tertentu. Yang ketiga, tes minat, mengukur kegiatan yang paling disukai seseorang. Yang keempat, tes kepribadian, yaitu mengukur ciri-ciri kepribadian yang bukan khas. Yang kelima, tes perkembangan vokasional, atau mengukur taraf perkembangan orang muda dalam hal kesadaran kelak akan memangku suatu pekerjaan atau jabatan. Yang keenam,
tes hasil belajar atau achievement test, yaitu mengukur apa yang telah dipelajari pada berbagai bidang studi. Selanjutnya, pengumpulan data dengan metode non-tes. Yang pertama, ada observasi, yaitu cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Kedua, angket atau kuesioner, merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain, bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna. Ketiga, ada wawancara. Wawancara merupakan cara pengumpulan data dan informasi dari siswa secara lisan. Yang keempat, ada studi dokumenter, merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Di antaranya ada dokumen tertulis, gambar, atau elektronik. Yang kelima, ada autobiografi, merupakan karangan yang dibuat oleh siswa mengenai riwayat hidupnya sampai pada saat sekarang. Untuk langkah-langkah observasi ada 3. Yang pertama, pertemuan perencanaan. Yang kedua, observasi kelas. Dan yang ketiga, diskusi balikan. Untuk jenis observasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data. Dibagi lagi menjadi 2, ada observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Untuk yang kedua, dari segi instrumen yang digunakan, ada observasi terstruktur dan ada observasi tidak terstruktur. Yang ketiga ada observasi terbuka, keempat observasi terfokus, dan kelima observasi sistematis. Untuk kelebihan observasi, banyak gejala yang hanya dapat diselidiki dengan observasi. Hasilnya lebih akurat dan sulit dibantah. Banyak objek yang hanya bersedia diambil datanya hanya dengan observasi. Kekurangan observasi tergantung pada kemampuan pengamatan dan mengingat. Kelemahan observer dalam pencatatan. Banyak kejadian dan keadaan objek yang sulit diobservasi. Jenis-jenis angket ada 2, ada angket terbuka dan angket tertutup. Angket terbuka merupakan angket yang disajikan dalam bentuk sederhana, sehingga responden dapat memberikan isian sesuai dengan kehendak dan keadaannya. Angket tertutup merupakan angket yang dibentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristiknya. Untuk kesimpulan, menurut Suhartini Harikuto, instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya, mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Proses pengumpulan data ada tinjauan literatur dan konsultasi dengan ahli, mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat, membina dan memanfaatkan hubungan yang baik dengan responden dan lingkungannya, mencoba atau field study, merumuskan dan menyusun pertanyaan, mencatat dan memberi kode atau recording and coding, ada cross-checking validitas dan reliabilitas, yang terakhir metode pengumpulan data. Demikian presentasi dari saya. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kekurangannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat
bermanfaat untuk teman-teman semua. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.